Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendarsa, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Garut. Perkenalkan juga saya Slamet Riyadi, calon guru penggerak angkatan 9. Saya berasal dari SMPN 2 Cibiuk, Kabupaten Garut. Baik, dan di sini saya akan melaksanakan tugas wawancara terhadap Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibiuk. Kebetulan beliau sudah hadir, Bapak Wawan Gunawan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cibiuk. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak, mohon izin, saya calon guru penggerak sama Pak Slamet ada tugas ya untuk memenuhi modul 3.1 bahwa mewawancarai Bapak sebagai pemangku kebijakan terkait hal-hal memutuskan kebijakan yang ada di lingkungan sekolah ini. Ada 9 pertanyaan mungkin yang nanti akan disampaikan oleh Pak Slamet. Silakan. Langsung saja Pak, yang pertama pertanyaan dari saya adalah, jika selama ini Bapak selaku kepala sekolah menghadapi sebuah kenyataan yang dimana menimbulkan dilema etika Pak dan rujukan moral gitu dari sebuah keputusan. Nah, bagaimana Bapak mengidentifikasi dulu Pak bahwa kasus-kasus ini mengandung kedua aspek ini, dilema etika ataupun rujukan moral? Begini, dalam mengambil sebuah keputusan, ya, memang itu tidak mudah, ya tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena kita harus melihat pertama itu dari etika ya. Gitu. Jadi kita mengambil keputusan itu jangan lupa bagaimana etika sehingga keputusan kita ini bisa diterima oleh orang lain lah kan gitu ya, oleh orang lain atau oleh orang yang terkait gitu. Dan juga perlu diperhatikan juga di dalam mengambil keputusan itu apa tadi ada istilah bujukan kan gitu ya. bujukan lah gitu kan. Nah ini juga perlu diperhatikan apa sebabnya. Sebab sebuah keputusan itu mengandung konsekuensi, mengandung konsekuensi. Kalau keputusan kita ini ya, bertentangan dengan etika, ya jelas pertama itu akan timbul masalah. Ya. Nah, apa masalahnya? Masalahnya keputusan kita tidak akan diterima oleh orang lain kalau memang bertentangan dengan etika kan. Apalagi etika yang kuat yang berlaku di satu lingkungan kerja lah begitu ya. Oleh karena itu dalam mengambil keputusan harus dilihat bagaimana etikanya. Yang kedua masalah ini bujukan juga sama. Di dalam mengambil keputusan kita tidak boleh ada iming-iming bujukan seperti itu. Dalam mengambil keputusan kita harus benar ajak ya, lurus sesuai dengan ketentuan gitu ya. Sesuai dengan ketentuan. Kalau dalam bahasa agama ada istilah dalam mengambil keputusan itu harus adil. Gitu ya. Harus adil. Tidak boleh istilah dipengaruhi oleh hal-hal yang lain lah gitu, oleh hal-hal kepentingan yang lain. Nah, kalau keputusan itu sudah adil, ya sudah adil, tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang lain, maka keputusan kita ini akan diterima oleh orang lain, oleh semua pihak. Tapi kalau ada kepentingan, karena kepentingan apa kan gitu lah. Tadi yang disebutkan dengan ya bujukan, baik bujukan apalah, nah itu jelas tidak akan berhasil kan gitu satu keputusan yang kita ambil itu. Terima kasih Pak. Mungkin jadi memang dari sini penting sekali Pak ya, ketika kita harus melihat etika dan juga bila mana ada kepentingan yang berbenturan dalam sebuah keputusan itu. Sehingga pertanyaan saya berikutnya Pak adalah, jika ada kepentingan yang sama atau Pak mengandung nilai-nilai kebajikan, keputusannya sama-sama saja,
sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana pada akhirnya Bapak mengambil salah satu keputusan itu yang menjadi keputusan akhir dari Bapak sendiri? Sama-sama benar mungkin Pak, Sama-sama gitu. benar. Tapi harus yang diambil yang lebih benar ya. Memang kadang-kadang suka ada permasalahan di dalam mengambil satu keputusan. Ya. Contoh keputusan A ini benar kan gitu ya, B juga benar, tapi kita harus mengambil satu keputusan dan tidak bisa dua-duanya. Memang kadang-kadang ada hal yang seperti itu. Sama dengan keputusan itu sesuai dengan aturan normatif, tapi kadang-kadang juga ada juga yang memang sesuai dengan hati nurani kan gitu. Nah ini perlu diperhatikan, dan ketika kita memang dituntut untuk mengambil keputusan, maka kita harus bisa memilah kan gitulah, mana yang paling baik dalam arti mana yang paling banyak manfaatnya, hikmahnya, ya gitu. Ini dulunya bagus, tapi kita harus mengambil mana yang paling baik, pasti ada lah kan gitu, pasti ada kan gitu. Yang kedua kita harus menghindari gitu ya, menghindari mana yang akibat jeleknya lebih banyak kan, madorotnya lebih banyak. Nah itu harus dihindari kan, itu dalam mengambil keputusan. Jadi pertama kita harus berpikir dulu mana sih madorotnya nih, kita pikir madorotnya mana. Kalau kita ambil ini pasti ini akan banyak madorotnya, ini sedikit. Yang kedua kita juga harus melihat juga mana yang paling baik, yang paling banyak manfaatnya. Dua-duanya ada manfaatnya, tapi ada yang paling banyak manfaatnya kan. Ini yang perlu diperhatikan. Itu di dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, sungguh luar biasa tadi penyampaian dari mengambil keputusan yang sama-sama benar gitu Pak Yana. Selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini Pak dalam mengambil suatu keputusan di sekolah? Seperti itu Pak. Nah, langkah-langkah Bapak di dalam mengambil sebuah keputusan, ya. Pertama, kita harus berpikir dulu, dilihat dari aturan yang berlaku. Jadi lihat dulu aturannya bagaimana kan itu. Kita jangan sampai lepas dari aturan, sebab aturan adalah satu hal yang bisa istilahnya itu menguatkan keputusan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada istilahnya itu sosialisasi. Jadi sebelum ada keputusan harus ada sosialisasi dulu. Itu harus ada sosialisasi dulu, sampaikan dulu, baik dengan obrolan, baik resmi atau tidak resmi, kan itu sampaikan dulu sosialisasi, kan itu. Yang ketiga itu mintalah masukan rekan-rekan, bagaimana ini masalah ini, kan itu. Dan yang terakhir, gitu, yang keempat, barulah kita mengambil keputusan. Kan itu. Barulah keputusan bahwa keputusan ini adalah ini. Nah, kita setelah berpikir dari masukan-masukan itu, kita berpikir juga mana yang terbaik, mana madorotnya, kan gitu. Barulah kita ambil satu keputusan, kan gitu. Dan ini aturannya, kan gitulah. Itulah langkah-langkah di dalam mengambil sebuah keputusan yang biasa saya lakukan, kan gitu. Ya baik Pak. Jadi dalam pengambilan keputusan selama ini Bapak dilihat dari yang pertama aturan, kemudian diuji publik dulu walaupun tidak formal kan gitu ya, apa respon dari bawah seperti apa. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Pak ya pada kasus-kasus dilema etika, misalnya yang seperti tadi ya, ketika dikedepankan tekanan dalam satu kelompok. Yang paling efektif di dalam mengambil keputusan yang tadi yang penuh dengan dilema etika gitu. Ini menurut Bapak ya, menurut saya itu kita harus pertama didasarkan kepada norma-norma yang berlaku. Ya, norma yang berlaku. Aturan atau norma hukum. Yang kedua
norma-norma yang lain termasuk norma agama kan gitu ya, termasuk norma agama itu perlu diperhatikan kan gitu, perlu diperhatikan dalam keputusan. Karena itu dalam mengambil keputusan itu harus sesuai dengan norma hukum, dalam arti norma yang merhukum lah ya. Kedua norma agama dan juga norma-norma sosial yang lainnya kan gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Barulah pengambilan keputusan itu tepat kalau sesuai dengan itu. Kalau tidak sesuai, abaikan. Selama ini Pak, kira-kira selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira yang merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa saja Pak pengalaman Bapak? apa tantangannya kan itu? Tantangannya pertama, tantangan tadi dari kebiasaan yang berbeda dengan karakter kita kan, watak kita kan gitu, ya. Itu juga tantangan kan gitu. Permasalahan di dalam mengambil keputusan itu diantaranya perbedaan karakter itulah kan gitu. Itu perbedaan karakter itulah. Seorang pimpinan karakternya seperti ini, dia tidak memikirkan karakter bawahannya, sehingga dia menyampaikan seperti itu, wah itu akan jadi masalah. Itu yang perlu diperhatikan kan gitu ya, di dalam mengambil keputusan. Nah, termasuk Bapak juga sama kan gitu. Itu jadi kadang-kadang jadi merenung, ini bagaimana harus seperti ini, tapi ini masyarakatnya seperti ini ya. Tantangan itu ya. Baik Pak, selanjutnya nih dalam mengambil keputusan Pak, ada tata kala atau jadwal tertentu tidak? Misalnya begini, Bapak mengambil keputusan apakah langsung di tempat kan gitu ya, atau memang dijadwalkan kan gitu ya, bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa gitu lazim Bapak laksanakan atau lakukan? Kalau kita laksanakan di dalam mengambil keputusan ya, memang akhir-akhirnya bagaimana situasi ya, bagaimana situasi kondisi akhirnya itu. Namun yang perlu diperhatikan ya, di dalam mengambil sebuah keputusan itu kita benar-benar harus melihat situasi. Itu kadang-kadang ada yang bisa langsung di tempat, tapi kadang-kadang juga ada yang perlu dipikirkan di lain waktu. Seumpamanya situasinya sedang tidak baik, kita tidak boleh memaksakan satu keputusan kan gitu ya, tidak boleh memaksakan keputusan. Situasinya tidak baik, seumpamanya ada masalah, kita tidak boleh langsung memutuskan. Kita harus reda dulu, lihat dulu situasi, berilah waktu orang lain supaya bisa tenang, gitu, sudah bisa menerima, nah, barulah ambil keputusan di sana kan itu. Kalau memang situasinya tidak memungkinkan, kita langsung mengambil satu keputusan, nah itulah juga akan timbul masalah. Nah, kemudian Pak, ya tadi kan disampaikan bahwa dalam sebuah keputusan kadang-kadang Bapak juga membutuhkan masukan Bapak ya, masukan-masukan, kemudian sehingga menjadi permasalahan itu ada masukan tambahan input untuk keputusan. Nah, kira-kira Pak, adakah yang lebih spesifik membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ada, kan itu ya. Orang yang membantu Bapak dalam hal ini, ya jelas orang-orang yang terdekat, di antaranya yaitu para PKS kan gitu. Yang tahu, yang biasa menangani kesiswaan berarti PKS kesiswaan kan gitu. Yang tahu, yang bisa menangani masalah kurikulum berarti PKS kurikulum. Nah, ketika kita mau mengambil sebuah keputusan, maka kalau berhubungan dengan kurikulum contohnya, maka itu tidak harus sekali, itu harus istilahnya itu minta masukan, ngobrol dulu dengan PKS kurikulum sebelum mengambil keputusan. Selanjutnya yang terakhir nih mungkinnya Pak Slamet ya, yaitu dari semua yang telah disampaikan dalam pembelajaran, hikmah yang mungkin untuk dalam mengambil keputusan dilema etika menurut Bapak seperti apa Pak? Kesemuanya begini ya, ke Pak Endar, ke Pak Slamet, di dalam mengambil suatu keputusan kita tidak boleh ceroboh ya, harus hati-hati. Tapi kita juga jangan terlalu hati-hati, sebab kalau kita juga terlalu hati-hati, maka lembaga kita pun tidak akan maju kan gitu ya. Tapi juga kalau kita ceroboh, maka lembaga kita pun akan
akan hancur juga kan. Itu harus ada. Dan juga perlu dipahami juga Pak Endar dan Pak Selamat, dalam sebuah keputusan itu jarang semua sepakat. Ya. Sebuah keputusan dianggap baik apabila mayoritas itu setuju. Oh iya iya iya. Ya. Jadi bukan begini, sebuah keputusan dianggap baik kalau semua setuju, itu jarang sekali. Belum tentu. Ya, belum tentu setuju. Akan ada yang tidak setuju. Kita juga dalam mengambil keputusan harus adil aja. Tadi sudah dikatakan, bahkan itu kalau terserah dengan Pak Endar sudah bilang, kita mengambil keputusan walaupun ada orang yang kita benci, gitu. Tetapi di dalam sebuah mengambil keputusan kita harus ajak, harus adil. Tidak boleh karena kita benci maka kita mengambil keputusan jadi tidak baik kan gitu. Jadi tidak baik kan gitu. Kedua, kalau sebuah keputusan diambil juga karena ada kepentingan, juga sama akan hancur itu. Jadi sistem di lembaga itu. Kan gitu. Oleh karena itu kata Bapak, mengambil keputusan itu harus benar-benar ajak kan gitu. Ya, tidak boleh ada kepentingan, tidak boleh ada dipengaruhi oleh unsur-unsur yang lain, dan juga harus sesuai dengan etika. Baru keputusan itu akan baik. Terima kasih, itulah hasil dari wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah, Bapak Wawan Gunawan SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah Senior ya. Kita undur diri dari kegiatan wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kami sudah bersama dengan Ibu Liris selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dari SMPN 2 Cibiuk untuk melaksanakan wawancara ya, dengan pimpinan kami selaku Wakil Kepala Sekolah, dan nanti akan ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ya. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dulu ya sudah menyempatkan waktu untuk melakukan wawancara ini, dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan lancar. Nah, bagi Anda sendiri bagaimana sih mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Ibu hadapi? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Menanggapi pertanyaan Pak Selamat tadi, sebetulnya di sini kami selaku kesiswaan PKS Kesiswaan SMP 2 memang sering menemukan berbagai kasus lahir dari suatu keputusan yang tidak boleh terlalu memberatkan atau merugikan berbagai pihak. Ya minimal kita harus memperingat, mempersempit nilai negatif atau keputusan negatif yang kita buat. Itu mungkin. Berarti memang banyak sekali ya cara-cara atau langkah-langkah itu mengidentifikasi kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bukan moral ini ya. Kemudian selama ini ketika Anda menghadapi sebuah keputusan, nah keputusan ini sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan yang sama-sama baiknya, ya. Nah, yang sudah Anda jalankan begitu Bu, bagaimana sih cara menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda jika memang kasusnya ada dua kepentingan yang sama-sama besar atau mengandung nilai kebajikan yang sama-sama benar? Ya, dalam memilih atau dalam memutuskan suatu keputusan yang memang keduanya memiliki nilai positif, memiliki nilai baik, memang sangat dilematis sebetulnya. Mencari alternatif yang seminimal mungkin ekses negatifnya. Mungkin sudah kesimpulan bahwa kalau memang keputusannya semua baik, jika memang sama-sama sudah baik, kita ambil yang nilai madorot yang nilai madorotnya yang paling sedikit, dan itu yang bisa kita ambil. Nah Ibu, selanjutnya yang ketiga, ini ada pertanyaan langkah-langkah atau prosedur ya yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan seperti apa? Langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama biasanya kami melihat dari aturan yang berlaku di suatu lembaga. Itu yang menjadi pokok yang pertama. Yang kedua,
sosial juga ya yang harus kita pertimbangkan juga, yang harus disesuaikan dengan aturan-aturan yang berada di sekolah. Baik, berarti langkah-langkah yang pertama kali Ibu ambil itu adalah salah satunya selain dari peraturan yang ada, kita melihat juga pemetaan lokasi ya, sisi lain dari faktor penunjang dari peraturan yang sudah ditetapkan. Hal apa saja yang selama ini Ibu ya anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Misalnya yang seperti apa? Yang mana? Ya, langkah-langkah yang sering kami lakukan di sini, kami tidak bisa secara 100% melaksanakan aturan yang berlaku, tapi kami juga harus melihat dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah yang harus kita ambil. Yang pertama, misalnya penanganan kasusnya seperti apa, apakah kasus ini berat, kasus ini ringan, kasus ini bisa ditangani secara langsung. Nah, baru setelah kita mengidentifikasi seperti tadi, kita adakan rapat untuk mengambil solusi atau jalan keluar dalam suatu permasalahan tersebut. Baru nanti kita mengambil masukan-masukan dari berbagai elemen, masukan-masukan seperti itu yang bisa kita jadikan masukan supaya keputusan yang kita ambil tidak terlalu memberatkan. Baik Ibu, terima kasih. Selanjutnya Ibu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu ya dalam mengambil keputusan ya, tidak seenak atau semulus yang kita bayangkan. Pasti ketika keluar keputusan itu ada pro dan ada kontra. Atau seperti apa tantangannya yang Ibu lakukan? Ya, namanya juga suatu lembaga, mungkin aturan yang kita buat kadang-kadang berbenturan dengan norma agama yang ada di lokasi, dengan lingkungan, norma sosial. Nah, itu pun harus menjadi pertimbangan dalam memilih suatu keputusan dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, itu tapi tetap juga kita harus berpijak pada aturan yang berlaku di suatu sekolah. Itu hanya sebagai pertimbangan saja begitu. Iya, bagus. Jadi berarti tetap kita tidak lepas dari peraturan, dan karena memang tantangan dan rintangannya dalam keputusan itu ya selain dari pro kontra tadi ya, berbenturan dengan norma sosial, berbenturan dengan norma agama. Baik. Berikutnya Bu, ketika Ibu mengalami suatu masalah dalam penyelesaiannya Bu, apakah Ibu mempunyai tatkala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus ini? Baik, biasanya dalam penyelesaian suatu masalah kami membagi permasalahan tersebut ke dalam dua jadwal misalnya. Yeah. Kalau yang pertama misalnya permasalahan yang bisa diselesaikan secara spontanitas karena memang permasalahannya perlu ditangani secara cepat, bisa itu ditangani secara mendadak atau secara spontanitas langsung. Ada juga penyelesaian permasalahan yang terjadwal, itu biasanya menghadapi kasus-kasus yang memang berat, yang perlu penanganan lebih lanjut, perlu mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak, misalnya dari BP, dari wali kelas yang perlu masukan-masukan, sehingga ketika penyelesaiannya tidak terburu-buru, sehingga menghasilkan suatu keputusan yang benar-benar matang dan tidak terlalu banyak ekses. Kemudian tuh, jika memang seperti tadi ada masukan-masukan, berarti apakah ada faktor atau faktor apa saja untuk mempermudah, atau adakah seseorang yang membantu Ibu dalam memutuskan suatu masalah yang berkaitan dengan dilema etika ini? Biasanya di kami memang suatu lembaga tidak lepas dari bantuan lembaga yang lain, tidak bisa berdiri sendiri. Kami juga dalam menangani suatu masalah tidak bisa memutuskan secara sepihak, secara mandiri. Kami selalu berkoordinasi dengan lembaga yang lain. Misalnya kami sebagai kesiswaan, kalau ada kasus misalnya kami meminta sumbang saran ataupun penilaian yang lain dari yang lebih bawah dari kami, dari wali kelas, dari BV, dari OSIS, itu bisa dijadikan suatu referensi atau masukan dalam menangani suatu permasalahan. Mungkin itu yang bisa dijadikan permasalahan-permasalahan yang terjadi bisa diketahui oleh yang lain. Berarti memang tidak ada Bu ya suatu permasalahan yang benar-benar bisa kita tangani sendiri. Ya, baik Ibu. Memang keputusan tadi sudah disampaikan oleh Pak Selamat Ibu, bahwa keputusan itu kita harus ada referensi ya, masukan untuk sebagai bahan pertimbangan ya seperti itu. Nah yang terakhir Ibu, hikmah-hikmahnya seperti apa Ibu? Baik, memang hikmah yang
sangat besar bagi saya selaku pemangku kesiswaan di sini. Hikmahnya kami intinya pertama tidak boleh gegabah, tidak boleh sembarangan dalam memberikan suatu keputusan. Kita harus lebih bijak dalam suatu keputusan. Cari keputusan yang benar-benar bisa membahagiakan semua orang kalau bisa, kalaupun tidak minimal dampak negatif ataupun madorotnya itu lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, pengalaman memang guru yang sangat baik, guru yang sangat bijak sama untuk saya, sehingga saya lebih paham bahwa saya tidak bisa berdiri sendiri, saya tidak punya kemampuan yang lebih, saya butuh bantuan orang, sehingga dalam membuat keputusan pun, dalam pengambilan keputusan pun membutuhkan saran dan pendapat dari orang lain. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai hikmah yang bisa saya rasakan. Baik, terima kasih Bu, sungguh luar biasa ya dalam mengambil keputusan itu. Untuk pembelajaran kita ya, hikmah yang didapat itu yang pertama, kita harus sebijaksana mungkin dalam mengambil keputusan. Baik, demikianlah wawancara kami dengan Ibu Lilis Siti Hajar selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan di SMPN 2 Cibiuk. Sekali lagi terima kasih Ibu atas wawancaranya. Sekian saja wawancara saya dengan Ibu Lilis. Saya Slamet Riyadi dan juga Bapak Hendasa selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Kami sama-sama dari SMPN 2 Cibiuk, Kabupaten Garut. Sekian saja wawancaranya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.